konsep esensial geografi. Esensial geografi itu berikutnya apa saja? Konsep lokal, konsep jarak, morfologi, apropriasi, nilai kegunaan, keterjangkauan, pola, generasi, intervensi, keterkaitan keuangan dan diferensiasi area. Bagus, jawabannya. Berarti semalam juga sudah belajar ya. Masih ingat materi yang akan kita sampaikan yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan KD dan indikator dari pembelajaran kita. Melanjutkan dari materi yang kemarin kita pelajari, hari ini kita lanjutkan tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Tadi sudah disebutkan bahwa konsep geografi itu ada 10 ya, konsep esensialnya itu ada 10. Kemudian KD dan indikator penjamin kompetensinya diharapkan kelihatan enggak? Kurang kelihatan ya? Coba jangan aja. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama tentang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya, menentukan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Terakhir yaitu membuat contoh penerapan konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini ya, kita lihat dari indikatornya. Tujuan yang ingin kita capai untuk hari ini adalah setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa diharapkan memiliki sikap ingin tahu dan teliti, bertanggung jawab, serta mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian diharapkan siswa bisa menjelaskan dan memahami 10 konsep esensial geografi. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menentukan dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya sehingga dapat membuat contoh penerapan konsep esensial pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Itu tujuannya agar kita mampu menerapkan konsep esensial geografi ya, pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Kemarin sudah saya berikan tentang topiknya ya, masih ingat kan ya topiknya kemarin apa yang kita lakukan untuk pada materi ini. Topiknya adalah kita mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi ke dalam pengembangan software yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin kita masih dalam satu materi yaitu tentang konsep geografi, di mana topik pembelajaran kita adalah mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi dalam fenomena geosfer yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian yang saya lakukan nanti
akan saya lakukan. Dari penilaian sikap itu dia dari diskusinya, kemudian bagaimana proses saatnya jawab, penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini, ya, nanti kan ada saya bagikan untuk formatif ya, nanti di bagian nanti setelah kita melakukan kegiatan ini. Terus ada pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan itu meliputi penilaian di saat kalian diskusi. Jadi keterampilan dalam diskusi itu masuk ada pengetahuan keterampilan. Bagaimana kita bisa mulai? Bisa. Mulai untuk kegiatan kita selanjutnya. Bisa. Masih semangat teman-teman? Masih. Jadi kita melanjutkan dari kegiatan yang kemarin. Kalau kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan mulai dari mengidentifikasi ya masalah apa yang akan kita angkat dari konsep esensial dari 10 konsep esensial geografi ini. Kemudian kalian juga kemarin sudah melakukan diskusi dalam pemecahan masalah. Jadi masalah yang kemarin akan kita lanjutkan penyampaian hasilnya di hari ini. Kalau kemarin sudah melakukan diskusi, terus apa lagi kemarin? Saya diskusi, dalam diskusi kita melakukan apa saja kemarin? Kita melakukan penyelidikan, ya. Kita melakukan pengumpulan data. Terus instrumen yang kita lakukan dalam penyelidikan ini apa saja? Kan kemarin sudah kita bicarakan ya, kita bahas. Kemudian dilanjutkan penelitian di luar sekolah karena waktu tidak mencukupi kalau kita lakukan kegiatan di hari Minggu kemarin. Berarti di rumah sudah ya, anak-anak berarti sudah melakukan penelitian di luar sekolah ya. Apa saja yang dilakukan di luar sekolah kemarin? Mulai dari pengambilan data. Pengambilan data. Terus apa? Ada yang melakukan wawancara enggak? Bisa data kalian ambil datanya dari mana? Datanya diambil dari data yang kalian ambil sebagai besar dari mana? Dari internet. Dari internet. Nah, dari internet sumbernya bisa dipercaya nggak? Bisa. Bisa ya. Ada beberapa yang kemarin komunikasi sama saya lewat WA. Ada yang mengambil data dari mana kemarin? Data morfologi dari Bapeda ya? Badan pemerintahan daerah, situsnya Bapeda. Ada yang mengambil data apa lagi tentang apa saja? Ini apa? Peta Kabupaten Jombang. Oh, ada juga yang ngambil data dari data peta ya, peta dari strategi. Data juga diambil dari langsung juga kan ya, termasuk pengambilan apa gambar, dokumentasi itu juga ya. Meskipun beberapa artikel ngambil di internet, tapi masih ada beberapa data yang diambil dari penelitian langsung. Boleh saja ambil dari internet. Asalkan kalian paham sebenarnya, kalian tahu bahwa pengambilan bagaimana proses pengambilan datanya, kemudian jenis data apa saja yang diambil. Juga kemarin kan sudah kan, Barisa sudah menyampaikan jenis-jenis data apa saja yang diambil. Kita juga sudah menyepakati tentang instrumen apa yang kita gunakan dalam penelitian. Saat pengumpulan data
data, kegiatan pengumpulan data, barangkali ada kesulitan yang dialami ketika pengolahan datanya, pengumpulan datanya di rumah. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Iya, apa kesulitannya? Ya. Oh, berarti ini ya, untuk pengumpulan data tentang perkotaannya, karena memang kita hidup di desa, berarti untuk keterangan karakteristik kotanya memang ya bisa dilihat dari internet, bisa kalian lihat ini untuk sumbernya. Kalau kita datang langsung ke kota memang agak susah ya. Sebenarnya bisa kita ambil datanya lewat wawancara dengan orang yang hidup di wilayah perkotaan. Sebenarnya kalau punya kenalan, saya paling punya kenalan atau saudaranya atau ada keluar teman ya yang hidup di perkotaan, bisa wawancara lewat HP, mungkin bisa, harusnya bisa. Tapi karena mungkin ini ya, tapi sudah dapat kan ya hasilnya ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi lain kali ketika kita melakukan kegiatan seperti ini. Ketika nanti kalian kesulitan dalam mengambil data, bisa dikomunikasikan dengan saya, Bu Aisyah. Kira-kira tuh kesulitannya ini, minta solusinya apa? Bisa, nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa ambil saya bisa kasih solusi sehingga nanti kalian tidak mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Oke? Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi. Ya, presentasi bersama kelompok masing-masing. Sudah siap untuk melakukan presentasi, anak? Ya. Presentasinya sudah. Bisa kita lakukan presentasi. Dimulai dari kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1, silakan. Depan. Diambilkan meja. Siap, nanti silakan perkenalkan nama dulu ya. Jadi kelompok 1 anggotanya adalah siapa disebutkan. Ya. Hasilnya apa? Ya, salam dulu terus silakan. Ini ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas kita kemarin. Silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Siapa yang mau membacakan? Nanda. Silakan berdiri untuk Nanda. Dibacakan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan konsep keterjangkauan dan nilai guna. Konsep keterjangkauan berkaitan dengan kondisi mental atau ada tidaknya sarana lingkungan atau komunikasi yang sering juga disebut accessibility antara satu tempat dengan tempat lain. Rintangan medan tersebut berupa pegunungan tinggi, rawa-rawa, gunung-gunung, hujan lebat, lalu curam atau terjal, banyak sungai dan lautan lainnya. Sehingga untuk menjangkau daerah-daerah tersebut amat sukar. Konsep keterjangkauan ini juga berlaku untuk perubahan individu. Dengan begitu, sedikitnya masyarakat tersebut mengalami beberapa hambatan dalam pembaruan pola pikirnya. Aksesibilitas mempunyai kaitan sangat erat dengan lokasi dan jarak, yaitu berada di tingkat kemudian ke lokasi lain.
Artinya peran jarak dan waktu sangat berpengaruh dalam menentukan derajat aksesibilitas ini. Yang digambarnya dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup, memiliki potensi yang dapat dijalankan untuk perkembangan satu wilayah. Satu wilayah dapat berkembang dengan besar, salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya, baik potensi alam maupun potensi manusia. Ada banyak wilayah yang berkembang besar dengan memanfaatkan potensi alam yang berlimpah, sehingga wilayah mereka menjadi wilayah yang maju, kaya, dan berkecukupan. Tetapi ada pula wilayah yang tidak memiliki potensi alam yang berlimpah namun dapat menjadi wilayah yang maju dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia berikutnya. Pengembangan potensi suatu wilayah berkembang ini memberikan manfaat yang tidak sama pada setiap manusia. Masing-masing akan mendapatkan kualitas manfaat tersebut. Saya persilakan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya dan menanggapi dari hasil presentasi kami. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasinya dari kelompok 1? Dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, ya, sudah dipersilakan dari kelompoknya untuk apa? Boleh ada yang akan bertanya atau melakukan apa? Memberikan tanggapan atau masukan? Boleh, silakan. Saya Bu. Ya, kelompok 2. Kenapa Pemkab Jombang tidak membangun jembatan untuk akses warga sekitar? Berarti ini untuk konsep yang Gambaran 1. keterjangkauan. Terjangkauan. Konsep keterjangkauan. Dari kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 2 kan memang ditampilkan ya di situ ya. Ditampilkan gambar seorang guru dan muridnya sedang menyeberang sungai untuk menuju ke sekolah. Sama sebelahnya orang yang sedang sakit. Ditandu, orang sakit yang ditandu untuk menuju ke rumah sakit. Oh iya, yang pertama ada siswa dan gurunya yang menyeberang sungai untuk menuju ke sekolah. Kedua orang sakit harus ditandu untuk menuju. Ini masuk pada konsep keterjangkauan. Masalah ya, ini masalah yang jadi pada konsep keterjangkauannya. Ya, betul tadi pertanyaannya dari kelompok 2 tadi ditanya kenapa sudah tahu itu kenapa oleh pemerintah kok nggak dibuatkan jembatan atau buatkan akses jalan ya? Ya. Nah, silakan nomor 1 dijawab. Dari hasil wawancara dengan kompas.com dengan sekretaris daerah Kabupaten Jombang, sekretaris daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, pengasih dahulu. Kabupaten Jombang belum pernah membuat kesepakatan dengan perusahaan umum Kabupaten. Sebab upaya itu butuh waktu yang tidak sebentar. Meski demikian, saat ini pihaknya sudah berangan-angan membangun akses dan jalan baru menuju desa terdekat dari dusun Tapong itu. Kalau kita membuat akses dalam prosesnya panjang dan mereka Jombang memasukkan tiang listrik ke desa inti. Proses ini tentu akan dilakukan jika seluruh prasyarat maupun ketentuan termasuk nota kesepahaman atau MOU sudah terjadi antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah cukup untuk jawaban dari kelompok 1? Sudah. Sudah cukup. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan beranggota 4. Saya Nabi, Agil sama Malia. Saya menerangkan konsep jarak dan keterkaitan keuangan.
Konsep jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun juga kepentingan pertanian. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan, air, tanah, pusat pelayanan, dan transportasi. Jarak juga erat kaitnya dengan lokasi relatif, sebab nilai objek ditinjau dari lokasi relatif ditemukan oleh jarak terhadap objek atau objek lainnya yang mempunyai hubungan fungsi adalah jarak tempuh Jombang ke Surabaya dengan kendaraan. Yang motor 1 jam 40 menit, mobil, bus dan truk 1 jam 30 menit, kereta 1 jam 20 menit. Konsep keterkaitan keuangan. Asosiasi keuangan memberikan derajat keterkaitan sebaran fenomena dengan fenomena lainnya. Dan satu ruang baik mengangkut fenomena alam maupun non alam. Misalnya kondisi pengiringan tanah yang terjal dengan ketebalan lapisan tanah yang makin kering. Hal ini karena proses erosi berlangsung sangat kuat dan duratif. Tumbuhan alam-alam pada wilayah terbuka yang juga sinar matahari akan tumbuh subur tanpa ditanam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mempersiapkan untuk kelompok lainnya untuk bertanya atau memberi tanggapan. Ya, dari kelompok 2 tadi kan sudah menyampaikan hasil presentasinya. Nah, tentang masalah yang terjadi yang bisa dikaitkan dengan konsep lokasi dan konsep keterkaitan keuangan. Jadi silakan untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 boleh bertanya ke kelompok 2 tentang hasil presentasinya. Boleh, silakan. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang harus dilakukan untuk meredam banjir? Apa yang harus dilakukan Untuk meredam banjir. untuk menanggulangi terjadinya banjir tadi. Ya. Boleh silakan dijawab untuk kelompok 2. Berapa upaya itu adalah A. Menekan laju pertumbuhan penduduk, B. Relokasi atau penempatan ulang penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap bahan pertanian utama di kawasan pertanian produktif, C. Mengembangkan pajak progresif pada lahan pertanian untuk mengurangi peminatan lahan yang berlebihan dan tidak efisien, D. Menerapkan prinsip hemat lahan dalam mengembangkan kegiatan pertanian. Bagaimana kelompok 3? Cukup? Silakan, ada tadi yang bertanya untuk ada kelompok berapa? 4. Kelompok 4 yang bertanya, silakan. Penyebab banjirnya tadi apa? Pertanian menjadi perumahan. Salah satunya karena alih fungsi Perumahan. lahan Pertanian menjadi perumahan. Jadi salah satu penyebabnya ya karena tadi harusnya lahan pertanian kemudian diolah menjadi kawasan perumahan. Ya, ini terjadi. Contohnya ini di mana? Di sini ya? Di desa Banjardowo. Tetangga. Di situ memang katanya memang banyak ya. Ada berapa perumahan saja yang di situ yang sudah dibangun? Berapa? 4. Ada 4 ada 4 perumahan baru yang dibangun di area pertaniannya ya, pinggir jalan, sehingga mengurangi lahan pertanian di daerah desa Banjardowo. Gimana? Sudah cukup untuk kelompok 2 presentasinya? Ya. Silakan.
kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 anggota Fahmi Agus Dinas Biru 39 Mutis. Terus konsep intervensi area dan interaksi intervensi konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah konsep yang berkaitan dengan perbedaan antara suatu daerah di permukaan bumi dengan daerah lain, dapat dicermati dari contoh yang dimiliki oleh satu wilayah dengan wilayah yang lain. Diferensi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lain. Pada setiap wilayah terwujud perpaduan sebagai unsur baik fisik maupun sosial. Setiap wilayah mempunyai corak yang khas untuk berbeda. Jadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 yang presentasinya tentang konsep diferensi area dan konsep interaksi dan intervensi. Silakan kelompok 1, 2, 4 barangkali ada yang ditanyakan. Biar kelompok 4, kelompok 3 siap untuk menjawab pertanyaan. Jadi kelompok siapa? Saya. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 mau bertanya, silakan. Apa fungsi dari konsep diferensi area? Fungsi dari silakan dijawab. Saya dari kelompok 4 anggota Ian Dinampi. Konsep lokasi dan konsep lokasi. Konsep lokasi atas ini disebutkan dengan konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal berubah berarti berlaku ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok persoalan lokasi terdapat menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berarti menunjukkan lokasi seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang berkaitan dengan garis hitam dan garis tujuh. Lokasi absolut apabila hubungan dengan contoh berapa jenis lokasi absolut berupa astronomis kabupaten bintang berupa antara 5 derajat 20 sampai 5 derajat 30 timur dan antara derajat 20 dan derajat 45 tentang selatan sampai 1 kita kabupaten Indonesia. Lokasi relatif kabupaten Jepang berada pada koridor bagian tengah wilayah provinsi Jawa Timur. Berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya, Madiun, dan Malang Barat. Sebelah utara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. Hasilnya kita unggah di media sosial kalian. Kita kan sudah ada dalam grup Facebook ada kan ya untuk mata family. Nah itu bisa di situ. Nanti hasilnya
Atau di-share di grup siswa bisa. Jadi kita publikasikan hasil dari pekerjaan kita hari ini. Dan sekarang kita bisa ini saya akan membagikan apa ini ya untuk kegiatan selanjutnya. Soal yang bisa dikerjakan. Ya, ini individu. Silakan dikerjakan. Untuk ya dikerjakan, sudah selesai. Gerak. Silakan kumpulkan. Ya. Tadi kita sudah melakukan presentasi, alhamdulillah ya. Berapa sudah cukup bagus presentasinya, yang penyampaian masalahnya, terus kemudian bagaimana cara memberi solusi untuk masalahnya tadi juga sudah disampaikan. Jadi ada yang bertanya, ada yang kemudian menjawab.
sedikit sekali untuk dibahas. Ya, jadi ini beberapa yang bisa ditonjolkan. Untuk hari ini, insya Allah cukup ya untuk materi konsep geografi. Jadi kita tahu bagaimana ya, kita menerapkan konsep geografi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkan fenomena yang terjadi. Jadi aktual dan faktual. Jadi aktualnya terjadi ya, memang benar-benar terjadi. Faktual nyata. Terjadi di mana? Terjadi di dekat kita. Fenomena yang terjadi di dekat kita. Itulah salah satu tujuan pembelajaran kita, di mana siswa atau kalian ini mampu menerapkan konsep dan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkannya dengan fenomena. Akhirnya yang ditanyakan sampai sini dengan Betul. pertanyaan saya, mungkin ada beberapa yang belum ada. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh ditanyakan, boleh mengirim aja, bisa lewat telepon, lewat WA, ya, atau pada saat kita bertemu di depan. Tadi sudah ingat ya, bahwa tugasnya setelah ini harus di share di media sosial ya, boleh di Facebook atau di ininya atau Instagramnya. Untuk minggu depan silakan kita pelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan ya. Pelajari untuk berdua pengetahuan dasar pemetaan. Kita akan ketemu minggu depan dengan materi baru. Boleh disiapkan, Mas. Untuk kita belum, masih ada 5 menit untuk kita persiapan ya. Karena memang hari ini hari Jumat, kita persiapan untuk sholat Jumat. Siapa ya? Jadi disiapkan materi pelajaran minggu depan tentang teman-teman dan pengetahuan dasar pemetaan. Sekarang musim hujan. Diperhatikan kesehatannya pelan. Ayo, kita hari ini kita selesai materinya, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa. Doa.